Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada suatu malam yang kelam, Sunardi, dengan nama samaran, duduk di sudut ruang dengan tatapan kosong sambil menghisap rokok yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Sunardi terhimpit oleh masalah yang begitu besar hingga ia tak tahu lagi kemana harus melangkah. Setiap malam, matanya terus terbuka lebar, memerah dengan lingkaran hitam yang semakin pekat di sekitarnya. Ketiadaan solusi membuat Sunardi akhirnya memutuskan untuk menemui seorang saudara jauh yang dikenal sebagai Mbah Tangil, seseorang yang sering dianggap mampu mengatasi masalah ekonomi orang lain. Bagi Sunardi, Mbah Tangil adalah jalan keluar terakhir. Ketika Sunardi tiba, ia menceritakan segala permasalahan yang menghantui hidupnya. Hutang judi telah merusak kehidupannya, menghancurkan bisnis yang ia bangun sejak muda. Dalam kepasrahannya, Sunardi memohon bantuan, berharap Mbah Tangil memiliki solusi untuk keluar dari jerat hutang yang semakin mencekik. Mbah Tangil, yang mengetahui maksud kedatangan Sunardi, mengingatkannya untuk tidak mencari jalan yang sesat. Dia menyarankan agar Sunardi bekerja dengan tekun dan tidak lagi bermain-main dengan nasib. Namun, keputusasaan Sunardi membuatnya tetap memohon bantuan. Mbah Tangil akhirnya setuju untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipenuhi. Sunardi diminta datang kembali pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro dengan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan, termasuk kepala kambing hitam. Kepanikan Sunardi semakin menjadi ketika mendengar persyaratan itu. Pikiran yang sudah kacau semakin tak terkendali. Hari-hari yang berlalu membuat Sunardi semakin gelisah. Meskipun demikian, ia tetap memutuskan untuk kembali menemui Mbah Tangil, mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Di gubuk Mbah Tangil, Sunardi duduk dengan hati yang penuh kebimbangan. Rasa putus asa menyelimuti dirinya saat ia berbicara tentang kesulitan memenuhi persyaratan yang diberikan. Namun, Mbah Tangil menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan, dan meminta Sunardi untuk tidak menyeret orang lain dalam masalahnya. Sunardi, dengan segala kebingungannya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Mbah Tangil. Ketika malam Jumat Kliwon di bulan Suro tiba, Sunardi kembali ke gubuk Mbah Tangil. Kegelisahan menguasai dirinya, namun ia sudah bulat dengan keputusannya. Mbah Tangil, yang telah menyiapkan segala sesuatunya, menyambut Sunardi dengan secangkir kopi hangat dan beberapa potong singkong. Dalam heningnya malam itu, Sunardi duduk dengan hati yang masih bimbang, menyesap kopi yang disuguhkan sambil menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sunardi duduk dengan hati yang semakin gelisah, penuh dengan keraguan namun juga keyakinan yang telah bulat. Kesulitan hidup yang menghimpitnya membuat ia tak punya pilihan lain. Bisnis yang hancur, hutang yang terus menumpuk, dan tekanan yang datang dari segala arah telah mendorongnya ke titik putus asa. Mbah Tangil, yang memahami kegelisahan Sunardi, memberikan peringatan terakhir. Jalan yang akan diambil ini berisiko besar, mengancam nyawa orang lain yang tak bersalah, bahkan mungkin mengorbankan dirinya sendiri dan keluarganya. Namun, Sunardi sudah tak lagi peduli. Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, bagaimana caranya keluar dari masalah ini. Malam itu, Sunardi diakadkan dengan sosok yang disebut sebagai bos oleh Mbah Tangil. Setelah prosesi singkat di mana darah Sunardi diambil sebagai bagian dari ritual, Mbah Tangil membawa Sunardi ke Sungai Semawur. Mbah Tangil mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual yang akan dilakukan di bawah air terjun Sungai Semawur. Media ritual seperti kendi, kemenyan, obor, bunga, dan darah Sunardi semuanya diletakkan di atas batu besar. Suasana semakin mencekam ketika mantra-mantra mulai dibacakan oleh Mbah Tangil, dan aroma dupa serta kemenyan mulai memenuhi udara, menembus hidung Sunardi. Angin dingin yang berhembus semakin menambah kegelisahan dalam hatinya. Sunardi, dengan arahan dari Mbah Tangil, melangkah menuju air terjun. Di belakang air terjun itu, tersembunyi sebuah goa.
Mbah Tangil memberikan kain kafan putih yang telah diberi darah Sunardi dan meminta Sunardi membawa kain tersebut masuk ke dalam goa. Ia diberi pesan tegas bahwa jika darah di kain tersebut tetap ada, maka ritual berhasil. Namun, jika darah itu hilang, maka ritual telah gagal, dan nyawa Sunardi mungkin menjadi taruhannya. Sunardi, dengan hati yang penuh kecemasan, mulai berjalan menuju goa. Ia melindungi kain kafan dari cipratan air terjun sambil terus mengingat peringatan Mbah Tangil. Jika ragu, ia harus mundur sebelum memasuki goa, karena setelah masuk, nasibnya akan sepenuhnya berada di tangan kekuatan yang ada di dalam sana. Waktu terus berlalu, hingga pukul 3 pagi, namun Sunardi belum juga keluar dari goa. Mbah Tangil, yang duduk bersila di tepi sungai, terus membacakan mantra dengan penuh konsentrasi, mengarahkan energi ke arah goa. Ketika azan subuh berkumandang, kegelisahan Mbah Tangil semakin memuncak. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari arah air terjun. Itu adalah suara Sunardi yang memanggil minta tolong. Mbah Tangil segera bergegas ke bawah air terjun dan menemukan Sunardi dalam keadaan sangat lemah dan linglung. Ia membopong Sunardi ke tepi sungai, berusaha menyadarkannya dengan membasuh wajah Sunardi menggunakan air yang telah diisi mantra. Sunardi, dengan wajah yang pucat, terbangun dalam keadaan ketakutan. Ketika ditanya tentang kain kafan, Sunardi mengaku tidak tahu di mana kain itu berada, namun saat Mbah Tangil memeriksa tangan Sunardi, kain kafan tersebut masih ada dalam genggamannya. Darah di kain itu masih terlihat jelas, menandakan bahwa tugas pertama Sunardi telah berhasil. Pagi pun tiba, dan Sunardi bersama Mbah Tangil kembali ke gubuk untuk mempersiapkan tugas berikutnya. Sepanjang perjalanan, Sunardi menceritakan semua yang terjadi pada malam sebelumnya. Kegelisahan tergambar jelas dari raut wajahnya. Saat ia tiba di sebuah goa, perasaan yang dirasakannya seperti mimpi buruk. Goa tersebut mendadak gelap, dan sosok-sosok besar muncul dari kegelapan. Mereka berbadan hitam, bersisik, dengan wajah yang tampak mengerikan tanpa kulit. Tanduk 5 menghiasi kepala mereka, taring mencuat dari mulut mereka, dan mata sebesar setir mobil menatap Sunardi tajam. Mbah Tangil yang mendengar kisah itu hanya merespons dengan tenang, menganggap peristiwa yang dialami Sunardi belum seberapa. Sunardi kemudian mengingat kembali percakapan dengan salah satu makhluk itu yang meminta sesembahan kepala kambing. Jika tidak, kepala keluarganya yang akan menjadi gantinya. Ketakutan mulai merayapi diri Sunardi. Namun, Mbah Tangil hanya menanggapi dengan sikap acuh, mengingatkan Sunardi bahwa segala risiko sudah menjadi tanggung jawabnya sejak ia memutuskan untuk terlibat lebih jauh. Mbah Tangil menyuruhnya melanjutkan cerita setelah sampai di rumah. Sesampainya di gubuk Mbah Tangil, Sunardi segera memarkir kendaraannya dan merebahkan tubuhnya yang lelah. Ketakutan masih membayangi pikirannya. Mbah Tangil kemudian menuju dapur untuk menyiapkan kopi bagi Sunardi, memberikan waktu baginya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan tugasnya. Sunardi harus segera menyelesaikan urusan yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk goa tersebut sebelum Jumat pagi tiba. Tugas berikutnya datang dari Mbah Tangil. Sebuah kain kafan diberikan kepadanya, yang harus ia sebar di jalanan sebagai ritual. Jika ia tidak mendapatkan korban, maka keluarganya yang akan menjadi tumbal. Ancaman itu menyengat batin Sunardi, tetapi ia tak punya pilihan lain. Setiap bulan Suro, Sunardi diharuskan memberikan sesembahan kepala sebagai bagian dari perjanjiannya. Jika ia lupa, keluarganya lagi-lagi menjadi taruhannya. Pagi itu, Sunardi kembali ke rumahnya dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Keluarganya tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya di malam sebelumnya. Istrinya, Sumi, telah menyiapkan sarapan, sementara anak-anak mereka, Nina dan Rio, menjalani aktivitas seperti biasa. Sunardi berusaha menyembunyikan ketakutannya dengan bercanda bersama Nina, anaknya yang masih kecil dan selalu ia cintai. Sunardi adalah seorang pengusaha yang dulunya kaya raya, memiliki pabrik kain dan gula. Namun, karena sifat tamaknya dan kebiasaan berjudi, ia jatuh dalam kebangkrutan.
Asetnya terpaksa dijual dan sebagian besar karyawannya kehilangan pekerjaan. Kini, Sunardi mencoba bangkit kembali, tapi dengan cara yang gelap dan penuh bahaya. Di jam 9 pagi, Sunardi memulai aksinya. Ia berpamitan pada keluarganya dengan alasan pekerjaan, namun sebenarnya ia hendak menjalankan ritual yang telah diperintahkan oleh Mbah Tanggil. Setelah mengitari beberapa jalan, Sunardi menemukan tempat yang dianggap cocok, yakni di Tikungan Banger. Di tempat itu, terdapat sebuah batu besar yang tampak sempurna untuk dijadikan lokasi penanaman raja yang diberikan Mbah Tanggil. Dengan cermat, Sunardi menggali lubang di bawah batu tersebut, memastikan tak ada orang yang melihat apa yang ia lakukan. 2 hari setelah Sunardi menanam raja itu, terdengar kabar kecelakaan tragis di Tikungan Banger. Sebuah mobil menabrak batu besar di tempat Sunardi menanam raja, menewaskan 2 orang dan melukai 3 lainnya. Sejak kejadian itu, Tikungan Banger menjadi terkenal karena sering terjadi kecelakaan, dan warga sekitar melaporkan melihat penampakan menyeramkan yang meminta dikembalikannya kepala. Jalan tersebut yang dulu ramai dilalui orang, kini berubah menjadi jalan angker yang dihindari, terutama saat malam tiba. Di sisi lain, Sunardi mulai menikmati hasil dari ritualnya. Bisnisnya kembali berkembang pesat, kekayaannya meningkat, dan utang-utangnya terbayarkan. Namun, dengan bertahun-tahun berlalu, Sunardi mulai melupakan kewajibannya untuk menarik kembali raja yang ia tanam. Akibatnya, Tikungan Banger terus memakan korban jiwa, dan cerita-cerita horor mengenai tempat itu semakin meresahkan warga sekitar. Kisah ini beralih ke sudut pandang Imin, ketua RT di desa sekitar Tikungan Banger. Suatu sore, Imin memutuskan untuk mengunjungi rumah Ustadz Rohim, seorang tokoh agama yang dihormati di desa itu. Meskipun enggan dipanggil Ustadz, karena kerendahan hatinya, Kang Rohim sering dimintai bantuan oleh warga terkait hal-hal gaib. Setelah mengetuk pintu, Imin menyampaikan salam. Kang Rohim membalas salam Imin dengan ramah dan bertanya mengapa Imin datang. Imin, dengan sedikit canggung, menjelaskan bahwa ia memiliki unek-unek yang ingin disampaikan, sesuatu yang mengganjal di pikirannya selama ini. Kang Rohim mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan apakah ini terkait renovasi musola, namun Imin buru-buru menjelaskan bahwa permasalahannya lebih serius. Kali ini, berkaitan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Setelah menerima secangkir kopi dari istri Kang Rohim, Imin langsung ke pokok pembicaraan. Ia merasa bahwa Tikungan Banger kini semakin menyeramkan, dan banyak warga yang takut untuk melintasi jalan tersebut. Imin kemudian mengusulkan untuk mengadakan doa bersama dan tasyakuran di tempat itu, berharap suasana akan menjadi lebih tenang dan selamat dari mara bahaya. Kang Rohim merespons dengan baik, meskipun mengakui bahwa mengumpulkan warga mungkin sedikit sulit. Mereka akhirnya sepakat untuk mengadakan doa bersama pada malam Jumat, dengan warga membawa tasyakuran berupa bubur hitam putih. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malam Jumat, warga mulai berkumpul di Tikungan Banger. Suasana awalnya terasa damai, dengan doa bersama berjalan lancar. Setelah itu, warga mulai menikmati hidangan yang mereka bawa. Namun, tiba-tiba, salah seorang warga bernama Ani pingsan. Kepanikan menyelimuti kerumunan, dan seorang warga segera memanggil Kang Rohim. Kang Rohim, yang segera mendekati Ani, mencoba menyadarkannya dengan membacakan doa-doa. Namun, dari raut wajah Kang Rohim, tampak jelas bahwa situasi ini berbeda dari biasanya. Ketika Kang Rohim mulai membacakan doa, Ani tiba-tiba berteriak keras, seakan menolak untuk bangun. Suara yang keluar dari Ani sangat asing, dan tubuhnya bergerak liar, membuat warga kewalahan untuk menahannya. Makhluk yang merasuki Ani mulai berbicara dengan nada kasar, memperingatkan agar Kang Rohim tidak ikut campur. Makhluk itu mengaku sebagai sosok yang menyebabkan kecelakaan-kecelakaan di Tikungan Banger, namun enggan mengungkap siapa yang memerintahkannya untuk berada di sana. Kang Rohim tetap tenang, terus membacakan doa-doa meski makhluk itu semakin brutal. Setelah berjuang selama lebih dari 30 menit, Ani tiba-tiba terdiam.
warga yang menyaksikan mulai berpikir bahwa Ani telah sadar. Namun, tak lama kemudian, Ani mulai menangis. Dari dalam dirinya, terdengar suara yang mengaku bernama Rini. Ia menangis minta tolong, mengatakan bahwa ia terperangkap di suatu tempat dan tidak bisa keluar. Ketakutan jelas terpancar dari suaranya, dan ia mengungkapkan ketakutannya akan siksaan yang mungkin ia alami. Setelah itu, Ani jatuh pingsan kembali. Ustadz Rohim kembali membacakan ayat-ayat suci untuk memulihkan kesadarannya. Ketika Ani akhirnya sadar, ia tampak kebingungan dengan kerumunan warga yang mengelilinginya. Kang Rohim, dengan wajah serius, mengatakan kepada Imin bahwa jelas ada sesuatu yang tidak beres di tikungan Banger. Imin pun bertanya apa yang sebaiknya dilakukan. Kang Rohim menyarankan agar warga segera bubar dan pulang untuk sementara waktu, agar tidak ada yang terluka. Mereka berdua sepakat untuk membicarakan langkah selanjutnya keesokan harinya. Warga pun perlahan meninggalkan lokasi, namun tragedi tikungan Banger belum berakhir. Keesokan harinya, kecelakaan kembali terjadi. Kali ini lebih mengerikan. Seorang wanita jatuh dan terlindas truk di tempat yang sama. Darah berceceran di mana-mana, dan warga yang menyaksikan kejadian itu terlalu takut untuk menolong. Polisi dan ambulans segera datang untuk melakukan otopsi, sementara beberapa petugas mewawancarai sopir truk dan para saksi. Tikungan Banger kini berubah menjadi tempat yang semakin angker dan dihindari oleh siapapun yang melintasinya. Cerita ini bermula dari desas-desus yang beredar di antara warga desa mengenai tikungan Banger, sebuah lokasi yang kini kerap mengundang ketakutan. Meskipun jenazah para korban telah dimakamkan dan tempat kejadian sudah dibersihkan, bau busuk yang aneh tetap tercium di sekitar tikungan tersebut. Hal ini menjadi misteri yang semakin mengganggu warga. Imin, sebagai ketua RT, dan Ustadz Rohim, seorang tokoh agama yang dihormati di desa itu, berusaha mencari penyebab dan solusi dari fenomena aneh tersebut. Mereka kembali berbincang serius tentang apa yang mungkin terjadi di tikungan Banger. Imin merasa heran karena meskipun semua sudah dibersihkan, bau busuk itu tetap ada. Ustadz Rohim pun tidak kalah bingung. Ia merasa semua jasad sudah terurus dengan baik, termasuk bagian kepala yang rusak yang telah dikumpulkan oleh polisi. Ustadz Rohim memutuskan untuk menyelidiki tempat tersebut secara langsung. Bersama Imin, mereka merencanakan untuk pergi ke tikungan Banger setelah sholat Isya pada malam berikutnya. Persiapan dilakukan dengan hati-hati, dan ketika malam tiba, keduanya berangkat menuju lokasi dengan rasa was-was yang terpendam. Di perjalanan, suasana terasa mencekam, apalagi dengan firasat Ustadz Rohim yang tampak lebih serius dari biasanya. Sesampainya di lokasi, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ustadz Rohim segera memulai ritual pembacaan doa dan wirid di dekat batu besar yang berada di tikungan Banger, tempat yang diyakini menjadi pusat dari gangguan makhluk halus. Bacaan wiridnya terdengar panjang dan asing di telinga Imin, memberikan isyarat bahwa makhluk-makhluk yang ada di sana tidak bisa dianggap remeh. Ketika Ustadz Rohim melingkari batu besar itu, dia merasakan adanya kekuatan jahat yang sangat kuat dan banyak. Sadar bahwa mereka berdua tidak akan mampu menangani masalah ini sendirian, Ustadz Rohim memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang sahabat lamanya. Ustadz Rohim segera menghubungi Abah Sumarjo, teman seperguruannya yang dulu sering menjalankan misi spiritual bersamanya. Abah Sumarjo, seorang yang lebih senior dalam ilmu keagamaan dan supranatural, dikenal sebagai sosok yang piawai dalam mengatasi masalah-masalah gaib. Keduanya telah lama tidak berhubungan, namun pertemanan mereka masih erat, terutama ketika menyangkut urusan-urusan seperti ini. Melalui percakapan telepon, Ustadz Rohim menjelaskan situasi yang mereka hadapi. Abah Sumarjo, dengan gaya bicaranya yang penuh humor namun tegas, setuju untuk datang membantu. Rencananya, ia akan tiba di desa pada malam Jumat berikutnya untuk ikut menangani masalah di tikungan Banger. Meskipun percakapan mereka dibalut dengan canda, tersirat bahwa keduanya memahami betapa seriusnya tugas yang akan mereka hadapi.
Abah Sumarjo bahkan meminta disediakan sesajian untuk ritual, yang ditanggapi dengan tawa oleh Ustadz Rohim. Setelah telepon ditutup, Ustadz Rohim menyadari bahwa masalah di tikungan Banger jauh lebih besar dari yang ia duga. Dengan bantuan Abah Sumarjo yang akan segera datang, ia merasa lebih yakin bahwa mereka akan mampu mengatasi kekuatan jahat yang bersemayam di tempat tersebut. Namun, sebelum bantuan datang, ia dan Imin harus tetap waspada. Tikungan Banger yang semakin menyeramkan itu masih menjadi ancaman besar bagi keselamatan warga desa, dan bau busuk yang menyelimuti tempat itu seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang lebih buruk bisa saja terjadi. Hari-hari berlalu dengan suasana yang kian mencekam di sekitar tikungan Banger. Ustadz Rohim, yang semakin yakin bahwa tempat itu dihuni oleh kekuatan gaib jahat, terus mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan besar. Abah Sumarjo, sahabat lamanya yang juga seorang ahli spiritual, turut bersiap. Ia sadar betul bahwa tempat yang mereka hadapi bukanlah sembarangan, melainkan lokasi yang telah menjadi saksi banyaknya korban jiwa, buah dari keserakahan Sunardi, tokoh misterius yang diakini menjadi dalang di balik semua tragedi. Sebuah pesan singkat dari Abah Sumarjo akhirnya masuk ke ponsel Ustadz Rohim, memberi kabar bahwa dirinya akan segera tiba di desa. Ustadz Rohim segera mengangkat telepon. "Assalamualaikum," suara Abah Sumarjo terdengar dari ujung telepon. Ia meminta dijemput di perempatan karena sudah sedikit lupa dengan arah menuju rumah Ustadz Rohim. Percakapan singkat tersebut diakhiri dengan janji bahwa Ustadz Rohim akan menjemput Abah Sumarjo begitu ia tiba di perempatan. Ustadz Rohim pun langsung menghubungi Imin, yang kini menjabat sebagai ketua RT di desa itu, untuk memintanya datang ke rumah nanti malam. Mereka perlu membicarakan rencana serius terkait misteri tikungan Banger. Setelah menutup telepon, Ustadz Rohim mulai merapikan rumahnya untuk menerima tamu. Tak lama kemudian, Imin tiba, dan keduanya berbincang sambil menunggu kedatangan Abah Sumarjo. Suasana malam itu terasa tenang, meski di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang tersirat. Sesuai janji, panggilan telepon dari Abah Sumarjo kembali masuk. Ia telah tiba di perempatan, lebih cepat dari perkiraan. Ustadz Rohim dan Imin bergegas menuju perempatan untuk menjemput Abah Sumarjo, yang terlihat menunggu di dalam mobil putih bersama santrinya. Sesampainya di perempatan, Ustadz Rohim menyapa Abah Sumarjo dengan hangat. Percakapan mereka dipenuhi candaan yang membuat suasana lebih ringan, meskipun keduanya tahu misi yang akan mereka jalani tidaklah mudah. Abah Sumarjo, dengan guyonannya, menanyakan soal bebek dengkai yang sudah disiapkan oleh Ustadz Rohim, merujuk pada hidangan yang akan disajikan malam itu. Mereka akhirnya tiba di rumah Ustadz Rohim setelah melewati beberapa gang kecil. Suasana desa yang sepi di malam hari menambah kesan misterius pada perjalanan mereka. Sesampainya di rumah, Ustadz Rohim mempersilahkan Abah Sumarjo dan santrinya masuk. Mereka disambut dengan secangkir air hangat untuk menghangatkan badan setelah perjalanan panjang. Imin, yang juga berada di sana, memperkenalkan diri kepada Abah Sumarjo, dan suasana semakin akrab dengan perbincangan ringan di antara mereka. Ustadz Rohim melangkah ke dapur, mengambil waktu beberapa menit sebelum keluar kembali dengan membawa minuman dan sepiring singkong goreng yang masih hangat. Aroma khas kopi lokal yang kuat menyebar di udara, menggoda siapapun yang berada di ruangan itu. Singkong goreng yang mengeluarkan asap tipis menambah suasana menjadi lebih hangat dan akrab. Ustadz Rohim menyajikan kopi, teh, dan air putih yang semuanya telah dia siapkan, lengkap dengan keramahan seorang tuan rumah. Kehadiran Abah Sumarjo, seorang tokoh pesantren yang dihormati, menambah suasana di rumah Ustadz Rohim menjadi lebih istimewa. Abah Sumarjo datang ditemani oleh santrinya, seorang pemuda pemberani yang selalu siap sedia menemaninya dalam perjalanan jauh. Sebagai pengasuh pesantren besar yang memiliki ratusan santri, Abah Sumarjo menaruh kepercayaan penuh pada anak-anak didiknya dan meyakini bahwa pesantrennya aman ditinggalkan karena Sang Gus, anak kiai, yang mengurus semua urusan di sana. Pembicaraan pun berlanjut, membahas berbagai hal,
termasuk fenomena tikungan Banger yang belakangan ini mengundang rasa ingin tahu warga sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, tikungan tersebut menjadi lokasi yang sering memakan korban kecelakaan. Tikungan yang tampak biasa-biasa saja, tanpa kelokan yang tajam, tiba-tiba menjadi tempat yang berbahaya. Warga mulai menghubungkan kecelakaan-kecelakaan itu dengan hal-hal mistis, terutama setelah doa bersama yang diadakan Ustadz Rohim dan Pak RT. Pada saat itu, salah satu warga tiba-tiba kerasukan, memberi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Kecurigaan semakin kuat ketika Abah Sumarjo lewat di tikungan tersebut saat dalam perjalanan ke rumah Ustadz Rohim. Bau bangkai yang menyengat tercium, meskipun tidak ada tanda-tanda tempat pembuangan sampah di dekat sana. Bau tersebut menambah keyakinan Abah Sumarjo bahwa tempat itu dihuni oleh kekuatan negatif. Percakapan mereka semakin serius, membahas kemungkinan bahwa tikungan Banger telah dijadikan tempat pesugihan, sebuah ritual gelap yang melibatkan tumbal nyawa manusia demi memperoleh kekayaan. Menurut pengalaman Abah Sumarjo, jika tempat itu memang benar dijadikan lokasi pesugihan, kemungkinan besar ada raja yang ditanam di sana, entitas gaib yang menjaga dan menuntut tumbal. Semakin banyak korban yang jatuh, semakin sulit pula untuk menghentikan siklus tersebut. Ustadz Rohim menyetujui bahwa situasi ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka harus merencanakan strategi untuk menghadapi kekuatan gaib tersebut. Namun sebelum diskusi berlanjut lebih jauh, perhatian mereka sejenak teralihkan oleh makanan yang telah disiapkan di dapur. Bebek dengkek, makanan yang telah dipersiapkan oleh istri Ustadz Rohim, menunggu untuk disantap. Abah Sumarjo, dengan gaya khasnya yang santai dan humoris, menggoda tuan rumah, menyiratkan betapa pentingnya menikmati makanan sebelum melanjutkan perbincangan serius. Makanan itu menjadi penyegar di tengah-tengah ketegangan yang mereka rasakan saat membicarakan hal-hal mistis. Selepas menikmati hidangan dan berbincang ringan, malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Ketika pagi menjelang, Abah Sumarjo dan santrinya sudah lebih dulu bangun dan pergi ke musola, berbeda dengan Ustadz Rohim dan Pak RT yang sedikit terlambat. Abah Sumarjo bahkan sempat menjadi imam sholat subuh di musola desa, menarik perhatian warga yang belum mengenalnya. Sosoknya yang asing, namun karismatik, membuat banyak orang berbisik-bisik di antara mereka. Setelah sholat subuh, Abah Sumarjo memutuskan untuk melihat langsung tikungan Banger di waktu pagi. Meski matahari baru mulai terbit, aura tempat itu tetap terasa kelam dan menyeramkan. Santrinya, Muis, merasakan hal yang sama, terutama setelah Abah Sumarjo mengungkapkan bahwa tempat itu memang dihuni oleh entitas gaib yang kuat. Namun, entitas tersebut hanya aktif pada waktu-waktu tertentu, terutama di bulan Suro, bulan sakral dalam kalender Jawa. Abah Sumarjo menyampaikan kepada santrinya tentang bagaimana manusia bisa begitu serakah, sampai-sampai rela melakukan pesugihan demi kekayaan duniawi. Dia memperingatkan agar Muis, dan siapapun, selalu ingat bahwa kemiskinan dan kekayaan adalah dua ujian dari Allah. Kemiskinan mengajarkan kesabaran, sedangkan kekayaan menuntut rasa syukur. Menggunakan cara-cara negatif demi harta hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang lain. Setelah obrolan di tikungan Banger selesai, mereka kembali ke rumah Ustadz Rohim. Pagi itu, beban di hati mereka semakin jelas, ada tugas besar yang menanti di tikungan yang kelam tersebut. Mereka perlu lebih dari sekadar doa, mereka harus menyiapkan mental dan strategi yang tepat untuk menghentikan kekuatan gelap yang telah lama bersemayam di sana. Setelah Abah Sumarjo dan Muis kembali dari tikungan Banger, mereka langsung menuju rumah Ustadz Rohim. Setibanya di sana, mereka mendapati Ustadz Rohim sudah sibuk mencari keberadaan Abah Sumarjo hingga keluar rumah dan menemui beberapa warga. Ketika Abah Sumarjo membuka pintu rumah sambil mengucapkan salam, Ustadz Rohim yang terlihat cemas segera menyambut. Rupanya, dia telah mencarinya kemana-mana. Namun, Abah Sumarjo dengan tenang menjelaskan bahwa ia baru saja dari tikungan Banger, sebuah tempat yang kini semakin dipenuhi oleh kekuatan gelap.
Ustadz Rohim semakin tertarik dan meminta penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditemui Abah Sumarjo di sana. Abah Sumarjo menceritakan bahwa aura di tikungan Banger benar-benar menyeramkan. Tempat itu seperti kerajaan bagi makhluk gaib, penuh dengan entitas yang menghuni wilayah tersebut. Dia menggambarkan situasi seperti mengambil sarang tawon, sangat berbahaya dan berisiko, terutama karena penghuninya begitu banyak. Kondisi ini menuntut strategi khusus jika ingin menyingkirkan kekuatan negatif di tempat itu. Mereka sepakat bahwa langkah pertama adalah menangani anak buah sang raja gaib yang menghuni tikungan Banger sebelum menghadapi rajanya sendiri. Namun, mereka menyadari bahwa tempat tersebut tidak bisa ditinggalkan begitu saja, terutama karena banyak warga, termasuk para petani, yang sering melintasi jalan itu. Salah satu pilihan mereka adalah membakar energi negatif di sekitar tikungan, tetapi proses ini memerlukan kekuatan spiritual yang besar. Oleh karena itu, Abah Sumarjo memutuskan untuk melibatkan semua yang hadir dalam wirid dan doa bersama, menciptakan perlindungan diri sebelum menghadapi ancaman yang ada di sana. Mereka meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat sebelum azan zuhur berkumandang. Namun, berbeda dengan yang lain, Abah Sumarjo memilih untuk tidak tidur. Dia duduk bersila, memusatkan diri dalam wirid dengan segelas air putih di hadapannya. Air ini diwiridkan sebagai senjata spiritual, salah satu metode andalannya dalam menghadapi makhluk halus. Setelah sholat zuhur berjamaah, mereka melanjutkan dengan wirid yang panjang, merapal doa-doa perlindungan dari gangguan gaib. Ribuan bacaan zikir dilantunkan, sebuah persiapan serius untuk menghadapi kekuatan gaib di tikungan Banger. Air putih yang sudah diwiridkan oleh Abah Sumarjo dibagikan kepada Ustadz Rohim, Pak RT, dan Muis. Mereka diminta meminum seteguk dan membasuhkan ke wajah, sembari mengucapkan syahadat, istighfar, dan sholawat tanpa henti. Menjelang senja, mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan misi tersebut. Setelah sholat maghrib dan isya, dengan wirid yang lebih lama dari biasanya, mereka berangkat menuju tikungan Banger. Saat tiba di sana, suasana benar-benar mencekam. Tidak ada kendaraan atau orang yang melintas, seolah-olah tempat itu sudah ditinggalkan karena ketakutan akan cerita-cerita horor yang tersebar di masyarakat. Di tengah ketegangan yang memuncak, mereka mulai mendekati sebuah batu besar hitam yang diyakini sebagai pusat energi negatif. Abah Sumarjo, yang sudah merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sana, meminta semua orang untuk terus melantunkan sholawat agar tidak terpengaruh oleh aura jahat di sekitar mereka. Muis, yang baru pertama kali melihat wujud asli dari makhluk halus, mulai ketakutan. Namun Abah Sumarjo dengan tenang menenangkannya, mengajaknya untuk terus melantunkan sholawat dan menghadapi ketakutannya. Penampakan makhluk-makhluk gaib mulai terlihat. Di antara mereka, sosok hantu tanpa kepala seringkali muncul di dekat batu besar. Sementara itu, Pak RT mulai merasa mual dan muntah-muntah tanpa sebab yang jelas, sebuah tanda bahwa energi negatif di sekitarnya mulai menyerang. Namun, Abah Sumarjo tetap tenang, menyuruh semua orang fokus pada sholawat dan doa, agar tetap terlindungi dari pengaruh buruk. Abah Sumarjo mulai meraba tanah di sekitar batu, mencari tempat di mana raja gaib ditanam. Dia merasakan kehadirannya, tetapi menemukan bahwa entitas itu tidak mudah dicabut begitu saja. Setelah mundur sejenak, Abah Sumarjo duduk bersila kembali dan memerintahkan Ustadz Rohim serta yang lainnya untuk bersiap. Dia meminta mereka untuk terus melantunkan sholawat dan membaca, La haula wala quwata illa billah, sebanyak-banyaknya, terutama jika ada makhluk yang mencoba mendekati mereka. Ustadz Rohim dan Abah Sumarjo tampak melakukan sesuatu yang sama, mereka duduk bersila dalam keheningan, tanpa ada gerakan yang terlihat. Keduanya telah memisahkan jiwa dari raga mereka, memasuki istana batu tikungan Banger yang dipenuhi kegelapan. Di dalam istana itu, Ustadz Rohim menghadapi ratusan demit yang menghuninya, sementara Abah Sumarjo berhadapan langsung dengan raja dari tempat tersebut. Pertarungan antara ilmu putih dan ilmu hitam pun dimulai. Bagi Ustadz Rohim, membakar para penghuni istana, pocong, manusia tanpa kepala, banaspati,
dan genderuwo bukanlah perkara sulit. Namun, ada yang aneh di sana, seorang kakek tua, tampak mirip dengan Mbah Dukun, mengenakan blangkon dan membawa karung goni dengan tongkatnya, menjadi pengikut setia Raja Jin. Tanpa ragu, kakek itu mengancam Ustadz Rohim dengan penuh kesombongan, seolah menantangnya untuk tidak malu-malu dalam pertempuran tersebut. Kakek itu tampak licik dan tidak segan-segan menyerang dengan kerisnya. Namun, Ustadz Rohim dengan mudah membakar senjata tersebut, menganggapnya sebagai ancaman kecil. Pertempuran gaib itu semakin sengit. Ustadz Rohim tetap duduk bersila, merapalkan wirid dengan tenang, sementara kakek tua itu menyerang dengan berbagai pusaka. Semakin malam, pasukan dari Raja Istana Batu terus bertambah, membuat Ustadz Rohim sedikit kewalahan. Meski begitu, dengan ajian pukulan jarak jauh dan lembu sekilat, ia mampu mengatasi satu persatu demit yang mendekat. Namun, kakek tua itu tidak menyerah begitu saja. Serangannya semakin membabi buta, mencari celah untuk mengalahkan Ustadz Rohim. Dengan otak liciknya, ia menggunakan ajian sirup untuk mengelabui Pak RT dan Muis yang menjaga raga asli Ustadz Rohim di luar istana. Akibatnya, mata mereka terasa berat dan pedas, hingga akhirnya mereka tertidur pulas. Dengan strateginya, kakek dukun itu mengincar raga asli Ustadz Rohim, menyerangnya dengan banaspati, hingga membuat Ustadz Rohim muntah darah dan tersadar dari meditasinya. Kesadarannya kembali, dan dalam kondisi lemah, ia tidak henti-hentinya beristighfar. Pak RT dan Muis yang terbangun, terkejut melihat keadaan Ustadz Rohim yang berlumuran darah. Namun, Ustadz Rohim tetap tenang, meminta mereka untuk terus membaca sholawat sembari melanjutkan wiridnya, yakin bahwa perlindungan Allah akan segera tiba. Abah Sumarjo berhasil menyusup ke dalam ruang tahta Raja Istana Batu Tikungan Banger dengan keahlian yang tenang dan terlatih. Kerjasamanya dengan Ustadz Rohim berjalan sempurna. Ustadz Rohim dengan sengaja mengalihkan perhatian semua pasukan, memungkinkan Abah Sumarjo untuk menyelinap masuk ke ruangan yang dipenuhi aura menyeramkan. Dinding ruangan itu dihiasi kepala manusia yang tergantung, seolah menjadi peringatan kejam dari kekuasaan gelap yang berkuasa di sana. Namun, sebelum Abah Sumarjo dapat melangkah lebih jauh, tubuhnya mendadak terpental keluar ruangan dengan kekuatan dahsyat. Seekor makhluk bertanduk 5, dengan kepala menyerupai kerbau, muncul dengan kesadaran penuh akan kehadirannya. Siluman itu mengucapkan kalimat penuh keyakinan, mengakui kehadiran seorang kiai dari wilayah seberang yang berani menantang kekuatan gelap di tempat itu. Abah Sumarjo, dengan refleks yang cepat, segera menyiramkan air wirid yang telah dirapalkannya sejak pagi. Api suci pun membakar tubuh siluman tersebut, namun anehnya kobaran api itu mereda dalam sekejap. Siluman itu menantang dengan sombong, menyatakan bahwa pusaka yang dimiliki Abah Sumarjo tidak akan mampu melukai dirinya, karena tumbal yang dimiliki sudah cukup kuat untuk memberinya kekuatan 100 tahun lagi. Abah Sumarjo tidak tinggal diam. Ia membacakan wirid dengan penuh konsentrasi sambil menggerakkan tangannya. Dengan ajian Brajamusti, warisan dari gurunya, ia menghantamkan pukulan gaib yang membuat siluman itu terpental. Namun, situasi semakin genting ketika anak buah siluman itu mulai bermunculan satu persatu, pertanda bahwa Ustadz Rohim mungkin telah mengalami kesulitan dalam pertarungan di luar. Menilai situasi yang semakin tidak menguntungkan, Abah Sumarjo memutuskan untuk tidak mengambil risiko lebih jauh. Ia segera kembali ke raganya dan terbangun dalam kondisi terkejut, menemukan Ustadz Rohim tergeletak dengan darah mengalir dari mulutnya. Keputusan untuk mundur dari pertarungan malam itu pun diambil dengan bijak, menyadari bahwa kekuatan musuh jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Dalam keheningan malam, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Waktu menunjukkan pukul 12, dan perjalanan pulang diisi dengan keheningan, masing-masing terbenam dalam pikiran mereka sendiri. Setibanya di rumah, Ustadz Rohim disambut oleh istrinya yang terkejut melihat kondisi suaminya yang berlumuran darah. Dengan cepat, ia berlari ke dapur untuk mengambil lap dan air hangat. Namun, dalam situasi yang tegang itu, Ustadz Rohim dengan tenang meminta istrinya untuk menyajikan teh hangat dan singkong goreng,
seolah mencoba meredakan ketegangan dengan sedikit humor. Abah Sumarjo, meski khawatir, tidak dapat menahan senyumnya melihat tingkah sahabatnya yang masih sempat memikirkan makanan di tengah kondisi yang genting. Sambil menikmati teh dan singkong goreng yang disuguhkan, pikiran Abah Sumarjo tidak henti-hentinya memikirkan cara untuk mengalahkan Raja Tikungan Bangar. Setelah beberapa menit, ia menyampaikan idenya untuk mengadakan pengajian bersama di lokasi tersebut, hampir seperti ritual ruqyah, tetapi lebih difokuskan pada penghapusan kekuatan jahat yang bersemayam di sana. Ustadz Rohim menyambut ide itu dengan baik, mengingat mereka pernah mengadakan acara syukuran di tempat yang sama, meskipun kali ini mereka menyadari betapa kuatnya musuh yang harus dihadapi. Mereka sepakat untuk mengundang warga desa dan merencanakan wirid bersama, yakin bahwa semakin banyak orang yang terlibat, semakin kuat kekuatan spiritual mereka. Diskusi tersebut akhirnya mencapai kesepakatan bahwa acara pengajian akan diadakan pada malam berikutnya, untuk mencegah semakin banyak korban jatuh akibat kekuatan gelap di Tikungan Bangar. Pak RT bersedia mengumumkan rencana tersebut kepada warga, dan mereka memutuskan untuk fokus terlebih dahulu sebelum mengadakan syukuran setelah misi ini berhasil. Menjelang subuh, perbincangan mereka yang penuh dengan strategi dan doa akhirnya sampai pada titik akhir. Abah Sumarjo, Ustadz Rohim, Pak RT, dan Muis bersiap-siap untuk menjalankan sholat subuh di musola, menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Pagi itu, pengumuman dari Pak RT terdengar di seluruh desa, memanggil warga untuk berkumpul setelah maghrib guna menghadapi ancaman di Tikungan Bangar. Dengan semangat yang luar biasa, mereka bersiap untuk menjalani hari berikutnya dengan harapan bahwa kali ini, mereka akan berhasil mencabut kekuasaan gelap yang bersemayam di sana. Meskipun keberhasilan masih menjadi tanda tanya, keyakinan mereka tidak tergoyahkan, dan persiapan untuk malam itu mulai dilakukan dengan penuh kesungguhan dan doa. Setelah salat Isya, Abah Sumarjo, Ustadz Rohim, Pak RT, dan Muis bersiap menuju Tikungan Bangar, sebuah tempat yang dikenal penuh misteri dan bahaya. Dalam perjalanan, Abah Sumarjo mencoba mencairkan suasana dengan candaan ringan, berusaha meredakan kecemasan yang mulai menyelimuti para warga. Persiapan dilakukan dengan cermat, dari membawa senter hingga memastikan bekal seperti kopi dan singkong goreng, meski satu dan lain hal masih kurang. Iring-iringan motor pun melaju perlahan menuju lokasi yang angker itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di Tikungan Bangar. Di sana, mereka mulai menyiapkan tempat untuk melakukan ritual doa. Pak RT memastikan tikar telah digelar, dan dengan hati-hati, Abah Sumarjo memimpin tawasul sebelum memulai wirid yang panjang. Bacaan Al-Fatihah dikumandangkan bersama-sama, mengiringi suasana malam yang kian mencekam. Wirid dilafalkan dengan penuh hikmat, namun ketenangan itu mulai goyah ketika angin kencang tiba-tiba menerjang, membuat beberapa warga mulai ketakutan. Abah Sumarjo, dengan kewibawaan yang tenang, memastikan agar wirid tidak terhenti, menjaga fokus dan kehusyukan. Saat wirid mencapai jumlah ke-1000, suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi, disertai kobaran api yang muncul di sekitar batu Tikungan Bangar. Kengerian menyelimuti, tetapi Abah Sumarjo tetap tegar, meminta semua orang untuk tetap tenang dan terus melantunkan wirid, meskipun ledakan terjadi lebih dari 3 kali. Dengan hati-hati, Abah Sumarjo mendekati sumber ledakan. Di sana, ia menemukan sebuah bingkisan berisi kain kafan yang berlumuran darah, serta beberapa benda asing lainnya. Keyakinan pun muncul bahwa benda-benda inilah yang menjadi penyebab seringnya kecelakaan aneh di tempat itu. Setelah memastikan raja yang tertanam di batu itu telah diambil, Abah Sumarjo mengajak semua orang untuk kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, sebuah kemenangan kecil diraih, meski masih ada banyak pertanyaan yang menggantung. Percakapan di antara mereka menyiratkan kelegaan sekaligus keprihatinan atas banyaknya nyawa yang telah melayang akibat keserakahan manusia yang tak kenal batas. Dalam heningnya malam,
Abah Sumarjo membakar raja yang telah dicabut dari tempat terkutuk itu, menandai berakhirnya sebuah babak kelam di tikungan Bangar. Sunardi, dengan suara yang berat dan penuh kekhawatiran, menyapa Tono, anak pertama dari Mbah Tangil. Sudah bertahun-tahun lamanya Tono hidup jauh dari desa setelah menikah dengan istrinya yang berasal dari luar kota. Kabar yang Tono sampaikan pagi itu membuat darah Sunardi berdesir. Mbah Tangil, sosok yang sangat ia hormati dan yang telah banyak berjasa dalam kehidupannya, kini telah tiada. Berita itu datang begitu mendadak. Dengan suara yang bergetar, Tono menjelaskan bahwa ayahnya telah meninggal dunia tadi malam. Sunardi mencoba memahami, tapi pertanyaan terus berputar di benaknya, apa yang sebenarnya terjadi? Rasa cemasnya kian memuncak saat mengetahui bahwa kematian itu terjadi tanpa didahului oleh sakit atau tanda-tanda apapun. Tono yang masih berada di luar kota ketika menerima kabar dari tetangganya, segera kembali ke desa, namun Sunardi lebih cepat melangkah. Segera setelah menerima kabar duka tersebut, Sunardi bergegas mengajak istri dan anak-anaknya untuk bertakziah ke rumah Mbah Tangil. Pikiran-pikiran penuh kecemasan memenuhi benaknya saat mereka melaju ke rumah tua itu. Setibanya di sana, suasana sudah ramai oleh para warga yang datang melayat. Rumah Mbah Tangil yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan-bisikan duka dan tanya. Sunardi, yang masih tidak percaya dengan kabar tersebut, segera mendekati jenazah. Pemandangan yang dilihatnya begitu mengejutkan hingga ia hampir tak mampu berkata-kata. Tubuh Mbah Tangil terlihat lebam, gosong seperti terbakar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekhawatirannya semakin membuncah. Ia merasa ada yang sangat janggal dengan kematian ini. Kepada istrinya, Sunardi mencoba mengungkapkan kegelisahannya. Rasa tak percaya menyelimuti, dan berbagai pertanyaan mulai memenuhi pikirannya. Ia pun mendekati salah satu anggota keluarga yang berada di sana untuk mencari penjelasan. Namun, jawaban yang diterimanya justru menambah kegelisahannya. Kematian Mbah Tangil terjadi di tengah malam, hampir jam 12, dan tubuhnya ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa oleh tetangga, dengan kondisi yang membuat bulu kuduk berdiri. Rasa kehilangan bercampur dengan rasa takut dan kecurigaan. Mbah Tangil adalah orang yang berjasa dalam hidup Sunardi, namun kematiannya yang begitu ganjil membuat Sunardi mulai meragukan banyak hal. Dalam perjalanan pulang, pikiran Sunardi terus dipenuhi bayangan akan sosok yang pernah ia temui dalam ritual-ritual sebelumnya. Sosok itu, yang hadir dalam mimpinya beberapa malam terakhir, meminta tumbal. Kini, bayangan itu terasa semakin nyata, seolah menghubungkan kematian Mbah Tangil dengan sesuatu yang lebih kelam dan tak terduga. Hari-hari berlalu, namun pikiran Sunardi tak pernah benar-benar lepas dari peristiwa itu. Mbah Tangil sudah tiada, namun malam-malam yang dilalui Sunardi mulai dipenuhi oleh teror yang datang dalam bentuk mimpi buruk. Sosok yang sama, yang dulu hadir saat ritual, terus menghantui Sunardi, meminta sesuatu yang tak bisa ia berikan. Kematian Mbah Tangil seolah membuka kembali pintu-pintu lama yang seharusnya sudah tertutup rapat. Dan kini, Sunardi merasa dirinya terjebak dalam lingkaran misteri yang tak bisa ia pahami sepenuhnya, namun sangat nyata dalam setiap mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Sunardi, yang sedang tenggelam dalam lamunannya di depan rumah sambil menikmati teh hangat, tiba-tiba terhenyak oleh dering telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di ujung telepon, yang memperkenalkan dirinya sebagai Suwandi dari pihak kepolisian, mengabarkan bahwa anak Sunardi, Rio, mengalami kecelakaan. Berita itu membuat dunia Sunardi seolah runtuh seketika. Tanpa membuang waktu, ia bersama istrinya segera bersiap menuju rumah sakit Tembangan, tempat di mana Rio dirawat. Perjalanan menuju rumah sakit terasa begitu panjang dan melelahkan, setiap detik yang berlalu menambah kecemasan di hati Sunardi dan istrinya. Sesampainya di sana, harapan mereka pupus melihat kenyataan yang begitu pahit. Rio, anak pertama yang sangat mereka sayangi, telah menghembuskan nafas terakhirnya akibat pendarahan hebat di bagian kepala. Darah yang keluar tanpa henti dari hidung dan telinganya menjadi pemandangan yang terlalu menyakitkan untuk dilihat.
Keluarga Sunardi, terutama istrinya, tidak mampu menahan kepedihan yang luar biasa. Tangisnya yang pecah di ruang rumah sakit, disertai dengan beberapa kali hilangnya kesadaran, membuat suasana semakin mencekam. Duka mendalam menyelimuti keluarga Sunardi. Kepergian Mbah Tangil belum genap 7 hari, dan kini, anak pertamanya pun meninggalkan mereka. Pikiran Sunardi berkecamuk, mengingat kembali mimpi-mimpi buruk yang sering menghantuinya. Di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tak henti menghantui. Apakah ini semua akibat dari kesalahannya di masa lalu, saat ia menanam sesuatu di tikungan Bangar? Pikiran itu terus mengganggu, tetapi Sunardi belum siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menyeramkan daripada mimpi buruknya. Kepergian Rio meninggalkan luka yang begitu dalam, terutama bagi istri Sunardi. Sosok yang dulu penuh keceriaan, kini berubah menjadi sosok yang rapuh dan sensitif. Istrinya sering melamun, menangis tiba-tiba, bahkan beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Sunardi berusaha memahami bahwa ini adalah dampak dari depresi setelah kehilangan anak pertama mereka. Namun, kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Pada suatu hari, Sunardi menemukan istrinya nyaris melompat ke dalam sumur, tetapi ia berhasil menggagalkannya tepat waktu. Sunardi, yang tak tahu harus berbuat apa lagi, memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang ia percayai. Namun, apa yang ia dengar dari dukun tersebut justru semakin menambah kebingungannya. Dukun itu menolak membantu, menyatakan bahwa apa yang dialami istrinya bukanlah sekedar depresi, melainkan akibat dari pelanggaran janji yang pernah Sunardi buat di masa lalu. Kata-kata dukun itu, meski samar, seolah menampar Sunardi dengan keras, janji yang dilanggar dan keserakahan yang telah mengakibatkan serangkaian bencana dalam hidupnya. Malam itu, Sunardi pulang larut malam dengan perasaan yang tak menentu. Setiap malam sebelumnya dipenuhi dengan mimpi buruk yang terus menghantui, namun malam itu ia tertidur lelap tanpa mimpi apapun. Saat pagi datang, keheningan yang aneh menyelimuti rumahnya. Istrinya, yang biasanya tidur di sebelahnya, sudah tidak ada. Rasa panik segera melanda Sunardi saat ia menyadari bahwa istrinya tidak ada di rumah. Ketakutan terburuknya menjadi nyata ketika ia mendekati sumur di belakang rumah, dan melihat tubuh istrinya yang pucat mengapung di dalamnya. Keserakahan Sunardi telah merenggut nyawa 3 anggota keluarganya. Dengan tekad bulat, Sunardi memutuskan untuk kembali ke tikungan Bangar, tempat di mana semua kesalahan itu bermula. Ia membawa serta anak terakhirnya, yang masih kebingungan dengan situasi tersebut. Sunardi tidak memberitahu anaknya tentang kematian sang ibu, melainkan berdalih bahwa mereka akan mencari obat untuknya. Namun, dalam perjalanan menuju tikungan Bangar, Sunardi mengalami kesulitan mengingat jalan yang benar. Saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, ia kehilangan kendali di salah satu tikungan dan mobil mereka menabrak batu besar, menyebabkan kecelakaan yang fatal. Di sisi lain, Ustadz Rohim menerima kabar dari Pak RT yang datang dengan wajah penuh kepanikan. Pak RT, dengan nada suara yang gemetar, mengabarkan bahwa terjadi kecelakaan di tikungan Bangar. Sopir dan seorang anak kecil meninggal di tempat.